Orang Indonesia biasanya ya normalnya itu kalau jam 9 malam, jam 10 malam kan sudah istirahat. Menurut pendapat NU, pertama teman-teman harus menentukan tren. Kalau teman-teman buka satu chart, misalnya GBP USD, teman-teman harus NU sarankan aja udah langsung ya gunakan aja strategi yang one shot ya. One shot itu artinya ada stop lossnya. Dan jangan lupa juga teman-teman harus ya memikirkan tentang alokasi manajemen modal, karena bagaimanapun modal itu sangat-sangat berpengaruh ya. Modal itu sangat-sangat berperan dalam hasil dari transaksi kita. Selain kita menganalisa, modal juga sangat-sangat berpengaruh. Jadi dalam perdagangan forex ya, manajemen risiko itu merupakan aspek kunci untuk memastikan ya keberlanjutan dan keamanan investasi kalian. Beberapa strategi utama mencakup diversifikasi portofolio, penggunaan stop loss, dan juga manajemen modal yang tentunya harus sehat. Dengan menerapkan pendekatan yang disiplin, trader dapat meminimalkan potensi kerugian atau margin call dan meningkatkan peluang untuk mencapai hasil yang positif dalam jangka panjang. Bukan hanya dalam waktu sebulan profit 100%, habis itu MC semua. Enggak. Kalau teman-teman mau trading yang bagus itu harus bisa jangka panjang. Jadi bukan sebulan profit gede, sehari profit gede, sisanya MC. Hari ini profit 200%, lusa MC. Ya, bukan begitu. Trading forex bukan begitu. Trading forex itu slowly but sure. Nah, karena slowly but sure ini, ya, maka trading forex itu dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan konsistensi, dibutuhkan patience. Jadi teman-teman bukan sehari dapetin 100%. Tapi akan lebih baik sehari 1% asal itu bisa berjalan 1 tahun. 1% setahun itu dapatnya 300% juga. Daripada sehari 1% besok MC. Paham ya? Jadi itu teman-teman ya saran Endo. Tentunya ada bermacam-macam analisa yang kita bisa gunakan dalam trading forex. Yang pertama adalah analisa teknikal. Apa itu analisa teknikal? Analisa teknikal adalah analisa yang berdasarkan dari visual. Contohnya kalau teman-teman melihat candlestick, teman-teman melihat indikator, teman-teman mengukur support dan resistan. Intinya yang teman-teman lihat dari chart, itu yang disebut dengan analisa teknikal. Analisa teknikal biasanya digunakan untuk mengetahui kapan kita harus beli, kapan kita harus jual, kapan kita harus exit, alias di mana stop loss, di mana take profit. Itu biasa kita akan menggunakan analisa teknikal. Lalu analisa kedua yaitu analisa fundamental. Analisa fundamental adalah analisa yang berdasarkan dari berita, news, seperti misalnya perang, isu kenaikan suku bunga, kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan sebagainya. Itu merupakan analisa fundamental. Termasuk kalau teman-teman dengar dari mentor, dengar dari orang lain yang menyatakan, oh ini akan beli, dengar dari sebuah riset, ya itu termasuk juga dengan fundamental. Nah, terkait dengan analisa teknikal, itu di dalamnya terkandung adalah indikator teknikal. Banyak sekali indikator-indikator teknikal yang tadi Enu sudah singgung sebenarnya. Jadi untuk indikator-indikator teknikal yang standar, ya yang umum sekali dipakai oleh pemula seperti moving average, Fibonacci, Stochastic, RSI, MACD, ya itu adalah indikator-indikator standar. Kalau teman-teman mau yang lebih advance, nah teman-teman bisa menggunakan indikator custom. Nah, kalau indikator custom itu tidak ada di MetaTrader. Tapi apabila teman-teman punya minat untuk belajar indikator custom, teman-teman bisa menghubungi Profit Training di Telegram atau WhatsApp di 081599100880 untuk mendapatkan indikator custom. Indikator custom juga banyak lagi, ya banyak lagi pilihannya. Teman-teman mau yang fungsinya seperti apa? Nanti ngomong aja ke kita. Contohnya, Pak, saya mau mendapatkan indikator custom yang bisa mendeteksi pola harmonic pattern. Ada kita punya. Pak, saya mau mendeteksi tren. Punya. Pak, saya mau menggunakan indikator custom yang mendeteksi pembalikan arah. Punya. Jadi tergantung teman-teman mau indikator custom yang fungsinya untuk apa. Konsultasi ke kita, nanti kita kasih tahu ya mana-mana yang teman-teman boleh pakai. Terkait dengan analisa fundamental, di situ di dalamnya ada terkandung adalah data ekonomi. Nah, teman-teman pasti tahu data ekonomi ini merupakan data di mana ketika harganya actual itu muncul, itu yang bisa sangat-sangat menggerakkan market. Contohnya apa? Contohnya GDP,
ya NFP, non-farm payroll, inflasi, interest rate, itu adalah data-data ekonomi yang bisa menggerakkan market dalam waktu sekejap. Jadi kalau data ekonomi, ya menurut Endo sih tingkat spekulasinya sangat-sangat tinggi. Ketika teman-teman trading di data, itu tingkat spekulasinya sangat-sangat tinggi karena tidak ada satupun pihak yang bisa memprediksi data ekonomi secara akurat 100% itu nggak ada. Ya itu nggak ada. Benar-benar tingkat spekulasinya tinggi, tapi itu bisa menggerakkan market. Nah, jadi saran Endo buat teman-teman yang trading di data, ya teman-teman harus kuasai, harus pelajari, ya harus membaca ya isu-isu yang akan berkembang. Tapi kan dengan cara membaca isu bukan berarti pasti benar 100%, itu nggak mungkin juga. Dalam kita melakukan aktivitas trading forex atau transaksi, banyak sekali alat-alat yang kita bisa gunakan untuk membantu kita dalam melakukan transaksi. Yang pertama, yang paling basic yang kita lihat di dalam komputer atau PC atau mobile kita, itu adalah grafik. Grafik ini adalah mencerminkan jejak-jejak harga yang terjadi. Jadi dengan cara kita melihat grafik, kita bisa melihat harga secara langsung dan kita bisa menganalisa harga untuk ke depan dengan metode-metode yang banyak sekali yang tersedia, baik itu metode price action, baik itu metode harmonic pattern, baik itu metode SMC, smart money concept, dan lain-lain. Banyak sekali metodenya. Tinggal teman-teman pilih saja metode seperti apa yang teman-teman ingin gunakan. Lalu ada alat lain yang teman-teman bisa gunakan untuk mendukung aktivitas perdagangan kalian, yaitu adalah kalkulator trading. Jadi fungsi dari kalkulator trading ini adalah untuk mengkalkulasi risiko, kalkulasi profit, dan manajemen modal. Sekali lagi, Andrew nggak bahas itu terlalu dalam kesempatan kali ini. Dan teman-teman bisa ya menggunakan alat lain, yaitu data pasar atau market secara lengkap. Kalau itu di mana-mana ada, ya teman-teman bisa memantau tren, bisa memantau volatilitas, dan juga memantau makroekonomi, itu semua tersedia. Dan tidak lupa juga platform juga akan sangat-sangat menentukan apabila kita melakukan transaksi forex trading. Tapi umumnya memang platform yang paling banyak digunakan oleh trader forex itu adalah platform MetaTrader. Baik MetaTrader 4 maupun MetaTrader 5 itu teman-teman boleh gunakan, dan sekali lagi platform MetaTrader adalah platform yang paling banyak sampai sekarang digunakan oleh trader. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya adalah terletak pada ya kalau MetaTrader 5 tentu ini adalah merupakan yang versi update, sementara MetaTrader 4 itu adalah versi yang sebelumnya. Endo pribadi lebih menyukai yang versi yang lebih update, yaitu MetaTrader 5, karena Endo sebagai developer, Endo sering melakukan backtesting di mana kualitas data dari MetaTrader 5 itu lebih lengkap. Sekali lagi, itu dari kacamata Endo seorang developer. Bukan berarti MetaTrader 4 jelek, bukan. Ya, bukan sekali lagi, bukan berarti MetaTrader 4 jelek, tetapi data atau informasi yang ditemukan sampai sekarang, MetaTrader 4 itu sudah tidak diupdate oleh MetaQuotes. Jadi yang diupdate itu adalah yang MetaTrader 5. Karena alasan kualitas data yang lebih bagus daripada kualitas data di MetaTrader 4. Ya, tapi sekali lagi buat teman-teman yang mungkin old trader, yang teman-teman tradingnya udah lama, saya lebih nyaman di MetaTrader 4, go ahead, nggak ada masalah. Karena dua-duanya, sekali lagi, baik MetaTrader 4 maupun MetaTrader 5 itu adalah platform yang paling banyak digunakan oleh trader di seluruh dunia. Walaupun banyak sekali platform-platform yang lain juga, ada TradingView dan sebagainya, ya. Sekali lagi itu lebih ke arah kenyamanan dari trader itu sendiri. Kalau teman-teman lebih nyaman di TradingView, ya go ahead, silakan. Itu gak ada masalah. Pilihan di tangan masing-masing. Ya, kita tidak bisa memaksakan apa yang kita rasakan terhadap orang lain. Kita hanya bisa memberikan referensi. Yang kalian bisa lakukan adalah menguji coba, dan kalian harus bisa menentukan mana yang lebih nyaman. Seperti ada pertanyaan juga kepada Pak, mana yang lebih nyaman antara trading di PC atau di laptop? Pak, mana yang lebih nyaman antara trading di PC atau di handphone? Pak, mana yang lebih baik antara trading di laptop atau di handphone? Sekali lagi, itu kembali balik kepada preferensi kalian. Apa yang dirasakan bisa berbeda dengan yang kalian rasakan. Yang jelas, yang pasti, masing-masing platform, ya, masing-masing jenis platform,
itu memiliki plus, memiliki minus. Kita nggak ada dan nggak mungkin bisa menemukan satu platform yang plus semua, itu nggak ada. Pasti ada plus, ada minus, ada plus, ada minus. Dan kalian harus mempertimbangkan mana yang lebih cocok dengan karakter trading kalian, mana yang lebih cocok dengan kondisi kalian. Kalau memang dia punyanya laptop, dia orangnya sering mau pergi-pergian, sering mobile, tentunya dia nggak bisa trading dengan PC. Ya, dia harus pakai laptop atau dia pakai tablet. Oh nih Pak, kalau tablet itu MetaTrader versi Android kurang lengkap. Nah, berarti dia harus pakai laptop. Simple sekali jawabannya. Tapi kalau ada orang, Pak, saya tradingnya itu jangka panjang, saya itu lama, jadi kalau pakai laptop cepet panas, ya udah berarti pakai PC. Jadi sekali lagi kembali balik terhadap preferensi kita. Ya, kita nggak bisa mematok. Oh bagusan PC, bagusan laptop, bagusan Android, bagusan smartphone, nggak bisa. Bagusan tablet nggak bisa. Itu tergantung dari kalian. Nah, lalu kita masuk ke dalam peraturan dan regulasi forex. Jadi industri forex ini ya diatur oleh beragam peraturan dan lembaga terkait untuk menjaga stabilitas dan transparansi pasar. Badan pengawas adalah bank sentral di masing-masing negara dan lembaga keuangan internasional seperti IMF. Nah, untuk aturan leverage, rasio maksimal leverage bervariasi tentunya antara negara. Biasanya di kisaran 1:30 sampai 1:1000. Jadi, Endo sendiri sudah pernah membahas tentang leverage, teman-teman ya. Leverage itu adalah daya ungkit yang kita bisa pilih pada saat kita membuka account. Untuk modal $100, Endo sarankan gunakan leverage 1:500 atau lebih. Ya, teman-teman bisa gunakan 1:500 atau 1:1000. Tapi kalau teman-teman gunakan modal 1000, teman-teman bisa gunakan leverage 1:200 atau di atasnya 1:400, 1:500, 1:1000, boleh lagi. Nah, kalau teman-teman menggunakan modal 10.000 US dollar, nah teman-teman bisa gunakan leverage 1:100 dan selebihnya. Jadi sekali lagi, penggunaan leverage itu tergantung dari modal berapa yang teman-teman gunakan. Nah, lalu kalau kita bicara tentang persyaratan modal minimum, sekali lagi ini tergantung dari masing-masing broker. Broker di Indonesia, ya setahu itu ada yang bisa deposit sekarang 500.000 aja udah bisa buka account. Dan itu legal dan resmi dan diawasi oleh Bapepti. Yang modal minimum 400.000 boleh. Tapi ada juga kalau kita bicara tentang broker luar, kita mau deposit $10 bisa. Sekitar 160.000 bisa. Untuk pembukaan account sekarang sudah sangat-sangat berbeda seperti pada saat awal Endo pertama terjun ke dunia trading forex yaitu 2007, di mana kalau kita mau buka account di broker yang under atau dalam pengawasan Bapepti itu harus 10.000 US dollar. Ya, dulu itu kurs rate-nya adalah fixed rate 10.000. Artinya kalau kita mau buka account minimum harus 100 juta. Di bawah itu nggak bisa. Nah, akhirnya tahun 2013 muncullah ada yang disebut dengan mini account. Nah, waktu itu mini account sudah bisa deposit $1.000. Pada saat 2007, pada saat Endo masuk ke bidang ini, itu yang tersedia itu hanya regular account. Regular account itu ya minimum 10.000 US dollar. Di bawah itu nggak bisa. Tapi sekarang kita bisa memiliki opsi yaitu bukan ini lagi, tapi mikro. Nah, kalau mikro, ya kita bisa buka akun itu lebih kecil dari 10 juta. Misalnya yaitu 500.000 bisa, di broker luar kita bisa menggunakan $10 bisa. Nah, maksudnya mikro itu apa? Lotnya. Kalau mikro itu kita bisa mulai dari 0,01. Kalau mini 0,1, sementara regular hanya 1 lot. Sekarang itu sudah sangat-sangat mudah. Siapapun bisa trading forex. Kalau dulu enggak. Kalau dulu itu hanya yang punya uang 10.000 US dollar. Di bawah itu nggak bisa. Dan mengenai transparansi harga, jadi broker itu harus menyediakan informasi harga yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Biasanya Endo itu kalau ngecek tentang transparansi harga, Endo selalu mengambil sampel 3 broker. Broker A, broker B, broker C. Kita lihat apakah pergerakannya sama. Kalau di antara pergerakan dari 3 broker ini ada satu yang berbeda, di situ Endo akan curiga. Endo akan melihat data pembanding lain dari broker lain apakah datanya sama atau tidak. Tapi kalau misalnya ya 3-3 sama, ya sudah, berarti ini adalah 3-3 broker ini mengambil data atau price sheet yang fair. Jangan sampai kita menggunakan 3 broker, tiba-tiba di broker C ya ada broker A harga naik, broker B harga naik, tiba-tiba broker C spike turun. Nah, itu Endo harus
melakukan investigasi. Dan sekarang sih Endo rasa udah sedikit ya broker yang melakukan kecurangan harga seperti itu, karena sudah bisa sangat dideteksi. Kalau ada satu broker yang melakukan kecurangan harga, dia tidak transparan atau dia melakukan istilahnya adalah intervensi dari harga tersebut, itu bisa diposting dan bisa diviralkan dan broker tersebut akan nggak laku dan akhirnya broker tersebut akan tutup. Jadi sekarang sih udah sangat-sangat berkurang lah broker-broker yang berani untuk memainkan harga itu sangat-sangat kurang sekali. Lalu bagaimana dengan perlindungan nasabah? Jadi kita sebagai nasabah ini terdapat skema perlindungan untuk meminimalisir resiko kerugian dana nasabah, apalagi diakibatkan oleh kecurangan dari broker. Sudah ada BPEPT di Indonesia yang mengawasi perdagangan harga, ya, yang menjadi wasit bagi kita apabila kita transaksi di broker lokal. Kalau broker luar tergantung, mereka pakainya lisensinya apa, mereka memakai pengawasnya apa, ya itu semua sudah ada dan kita sebagai nasabah sangat-sangat dilindungi. Sekali lagi, di luar dari hasil transaksi, baik itu loss maupun profit, dari proses transaksi kita dilindungi. Ya, di luar sekali lagi hasil transaksi, misalnya kita buy, harga turun, yaitu tentu loss. Teman-teman nggak bisa komplain hal itu. Tapi kalau misalnya teman-teman ternyata beli, harganya naik, ya teman-teman pasti profit. Tapi kalau tiba-tiba teman-teman beli, harganya naik, teman-teman rugi, nah itu berarti bisa dikomplain. Ya, itu teman-teman. Jadi kesimpulannya, teman-teman, ya, pasar forex merupakan pasar yang dinamis dan buka 24 jam sehari, sehingga memberikan peluang perdagangan sepanjang waktu. Namun, trader perlu memahami jam perdagangan utama di berbagai zona waktu agar dapat mengatur waktu trading yang optimal, teman-teman, ya. Secara keseluruhan, pasar forex menawarkan potensi keuntungan yang menarik, namun juga memiliki risiko yang perlu dikelola juga dengan baik. Rekomendasi Andrew ya adalah untuk teman-teman bisa mempelajari fundamental, mempelajari teknikal pasar forex, dan memilih broker terpercaya serta menerapkan manajemen risiko yang disiplin. Dengan cara tersebut tentunya teman-teman akan bisa memperbesar peluang untuk mendapatkan kesuksesan di pasar forex dan meminimalkan risiko sekecil-kecilnya dari kerugian dari pasar forex. Nah, jadi itu ya jawaban Andrew secara detail tentang kapan market forex buka dan kapan waktu terbaik untuk trading forex, semua yang sudah dijelaskan. Semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaatnya dari video ini. Karena ini video edukasi, Endo sarankan teman-teman bisa mendapatkan edukasi yang Endo sampaikan secara lengkap, secara sempurna. Apabila ada teman-teman yang sudah nonton ya tapi kurang jelas, teman-teman silakan nonton ulang aja video ini berkali-kali. Tapi apabila teman-teman sudah nonton video ini berkali-kali masih kurang paham, silakan teman-teman konsultasi ke kita. Teman-teman tulis komen di bawah, biar nanti Endo akan jawab pertanyaan kalian. Endo akan jawab komen kalian di dalam deskripsi atau di bawah komen-komen kalian. Endo akan jawab satu persatu ya secara langsung. Buat teman-teman yang memiliki pertanyaan lebih private, silakan konsultasi ke kita, silakan Telegram atau WhatsApp sekarang di 081599108880. Endo akan jawab juga pertanyaan-pertanyaan kalian, ya Endo akan balas juga pertanyaan-pertanyaan kalian secara lengkap. Karena ini video yang sangat-sangat bermanfaat, kiranya buat teman-teman yang sudah mendapatkan manfaatnya, jangan lupa untuk bisa like, comment, subscribe, dan share supaya orang lain bisa mendapatkan manfaat yang sama seperti apa yang kalian dapatkan. Akhir kata, sampai jumpa di video-video edukasi lainnya, tips trading lainnya. Salam profit.